Perkenalkan, nama saya Irna Melina, NIM 203010702251, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini, saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Misnawati MPD. Pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf dibagi menjadi huruf sebagai berikut. Satu, huruf ajaib adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem. Dua, huruf K adalah suara di dalam bahasa tulisan dijadikan khas dengan kata suara terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang berkumpul di atas glottis. 3. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan struktur. 4. Diphthong adalah dua vokal yang diucapkan secara langsung. Contohnya huruf diphthong ialah a, ai, au, ei, dan oi. 5. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk satu intonasi yang baru. 7. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah ketikan langsung. Digunakan sebagai huruf pertama pada kata agama, kitab suci, Tuhan, nama orang lain. 8. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutipkan dalam tulisan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring atau tidak. 2. Penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara penulisan yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa dan berpikir yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Penulisan kata dikelompokkan menjadi 11, yaitu 1. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur lain. Contohnya bapak minum kopi. 2. Kata berimbuhan. Awal, sisipan, akhir ditulis di rangkaian dengan kata dasar. Contohnya dicabut, menambal, dan lain-lain. Bentuk ulang. Bentuk ulang adalah tulisan secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya duduk-duduk, hujan-hujan, kata lain, dan lain-lain. 4. Kata ganti. Kata ganti, kau minumnya ditulis secara dengan kata
yang memungkinkan dan mendahulunya. Contohnya, bajuku. Kau ambil laptop milikmu. 5. Partikel dibagi menjadi K. 1 partikel lah sampah. Contohnya menikah minggu lalu. 2 partikel pun. Contohnya apapun yang terjadi. 3 partikel per. Contohnya hari ini. Halloween rayakan per 31 Oktober. Gabungan kata 6. Gabungan kata dibagi menjadi 3, yaitu gabungan kata yang disebut majemuk, artinya kita besar, orang tua, dan lain-lain. 2. Gabungan kata yang menimbulkan kesalahan pengertian, contohnya anak istri saya. 3. Gabungan kata yang dituliskan serangkai, contohnya tanggung jawab. Gabungan kata yang ditulis serangkai, contohnya tanggung jawab, 3 serangkai, dan lain-lain. 7. Singkatan. Singkatan bentuk huruf yang dipendekkan seperti nama orang, gelar jabatan, dan lain-lain. Akronim. Akronim singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, maupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. 8. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Kata si dan sang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya si pemberani, sang pujangga. 10. Kata depan. Di, ke, dan dari dituliskan terpisah dari kata yang mengikutnya, contohnya di kampus, masjid, dari rumah. 11. Pemenggalan kata merupakan pemisah huruf atau kelompok huruf